Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Pagi ini aku mau bikin pick a card untuk teman-teman yang punya masalah dengan hubungan percintaannya, baik dengan pasangan, pacar, ataupun dengan bener, pasangannya maksudnya mau dengan suami, istri, atau dengan pacarnya. Nah, jadi kenapa aku bikin untuk relationship yang bermasalah? Karena beberapa waktu lalu ada beberapa orang juga ingin personal reading ya, tapi sifatnya kayaknya urgent dan mungkin waktunya belum cocok atau mungkin harganya juga belum cocok. Tapi aku bisa merasakan butuh banget nih kayaknya. Nah, jadi buat mereka-mereka yang butuh banget cuman belum bisa personal reading, aku harap pick a card ini ya semi-semi personal reading ya. Semoga pick a card ini bisa kurang lebih membantu kasih gambaran lah, supaya nanti apapun yang harus diambil gitu keputusannya jadi semakin mantep. Ini aku mau shuffle dulu. Kalau agak lama nanti silahkan di skip aja ke timestamp masing-masing kartu. Akan ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau mau sambil nemenin aku shuffle kartu, boleh aja sambil bernafas dan sambil niatin semoga siapapun yang membutuhkan video ini, yang nonton video ini, bisa terbantu untuk lebih mantap dalam mengambil keputusan untuk relationship-nya yang saat ini mungkin lagi nggak enak. Dan yang seperti teman-teman tahu lah ya, reading ini dibikin bukan sebagai solusi yang harga mati. Artinya jika tidak resonate, atau meskipun resonate pun teman-teman tetap harus pikirkan masak-masak langkah selanjutnya. Jadi jangan sampai hanya mentah-mentah mengambil keputusan itu dari reading aja. Itu nggak bijaksana. Dengan reader siapapun, bahkan dengan psikolog gitu juga ya, dengan orang-orang yang kita mintain pendapat, tetap kita harus filter lagi dengan hati nurani kita, karena pada akhirnya nanti yang menjalani hidup berdasarkan keputusan itu adalah kita, bukan orang-orang yang ikut berkontribusi mengambil keputusan. Oke, hampir selesai. Satu deck lagi aku akan shuffle. Semoga pembacaannya singkat dan semoga apapun yang kebaca di sini bisa disikapi dengan dewasa. Oke, ya udah 4 ya. Sekarang nomor 1 dulu. Bismillah ya. Kita harus selalu menyertakan Tuhan dalam segala hal. Teman-teman yang punya kartu atau pemilih kartu nomor 1, mungkin pasangan kalian saat ini
bukanlah orang yang sama lagi gitu ya. Maksudnya mungkin dulu waktu baru-baru pacaran atau baru-baru nikah, dia kayak sosok yang sempurna, yang baik, yang benar-benar cocok deh. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin salah satu dari kalian bertumbuh, tapi yang satu tidak bertumbuh, atau ada perubahan karakter di sini yang akhirnya menyebabkan kamu, ya karena kamu yang nonton, berarti ini adalah tentang kamu yang milih kartu nomor 1 ini udah merasa nggak puas lagi dengan relationship ini atau pernikahan ini dan nggak bahagia. Terus terang, karena ada kartu ini juga ya, jadi banyak sedih sebenarnya, banyak sedih. Terus nih, kalian udah bukan jadi temen, bahkan sebagai teman ngobrol pun udah nggak nyambung, atau bener-bener it's like two different person gitu. Kamu udah nggak bisa lagi merasa di ngertiin sama dia, jadi seakan-akan dia tuh nggak ngerti kamu, dan sebaliknya dia juga merasa kamu tidak mengerti dirinya. Which is bukan salah siapa-siapa. Biasa itu dalam suatu hubungan ketika satu di antara dua orang sudah mulai mengalami pertumbuhan secara mental atau spiritual, maka ada perubahan mindset dan berpikir. Ketika yang satunya tidak bisa catching up, tidak bisa nyusul nih atau ikutan berubah, maka akan tertinggal. Ya. Jadi kalau misalnya yang satu udah SMA misalnya, tadinya sama-sama nih anak SD. Terus yang satu nggak naik kelas mulu misalnya kan, terus satunya naik kelas terus sampai SMA. Nah, bahan obrolannya juga udah beda. Apapun yang kamu omongin dia tidak akan ngerti. Dan apapun yang dia omongin buat kamu itu udah sesuatu yang sepele, nggak penting, atau kayaknya kok itu terus sih masalah yang diomongin gitu. Nah, jadi di sini udah benar-benar kalau menurut kartunya sih nggak bisa diperbaiki ya, karena nggak mungkin kamu menurunkan atau kembali ke fase yang dulu, sedangkan kamunya sudah berubah. Dia pun untuk dipaksa berubah tidak mungkin bisa, karena orang kalau mengalami perubahan yang fundamental tuh butuh waktu lama. Nggak bisa besok langsung jadi orang yang baru tuh nggak bisa. Dan kalau dipaksakan juga akan jadi berantem terus dua-duanya. Oke. Dan jadinya di sini disuruh take action ya. Pasti kamu juga udah tahu sih dalam hati kamu harus ngapain. Ya. Give yourself the best. Jadi kalau menurut aku sih nggak usah dibiarin berlarut-larut. Kalau emang sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada kenyamanan lagi gitu ya. Ya. Kamu berhak kok untuk mendapatkan seseorang yang memang satu level pemikiran, mengerti kamu hingga sisi kamu yang terdalam. Karena di orang yang sekarang ini dia nggak paham lagi gitu, mau dipaksain mengerti pikiranmu pun dia tidak akan mengerti karena memang belum sampai ke sana. Dan sebagai manusia kita nggak bisa tunggu-tungguan kan, setiap manusia punya fase hidup sendiri-sendiri dan kita nggak bisa nunggu. Karena kita mati pun nggak bisa nunggu, teman-teman, kita nggak bisa. Tuhan nanti aja ya, gue matinya misalnya lusa aja deh, gue nungguin ini, ya nggak bisa, gitu. Ketika sesuatu udah nggak cocok lagi, ya udah let go, lepasin. Dan ya kalau aku lihat sih di sini juga energinya udah nggak bisa diapa-apain, karena di sini pun juga dibilangnya akan ada orang baru yang lebih memahami kamu, terutama ketika seandainya yang ini dilepaskan terus kamu bersedia membuka diri, itu pasti akan ada kok yang baru gitu, yang sepemikiran, sepemahaman, satu visi, pokoknya bener-bener klop deh, nggak usah ngejelasin panjang lebar gitu, dia tuh udah paham aja, karena pengalaman hidup kurang lebih sama gitu, kematangannya juga sama. Ya, jadi ini yang nomor 1. Nomor 2 ada keep dancing, starting fresh, boundaries, dan ini ada creative energy.
Nah, beda sama yang nomor satu. Yang nomor dua ini aku masih merasakan bisa diperbaiki gitu. Masalah ini tuh eh, bisa dicari jalan keluarnya asal kedua belah pihak mau starting fresh nih. Starting fresh di sini bukan berarti putus terus cari partner baru ya. Tapi aku ngerasa lebih kayak lupain deh yang udah-udah gitu. Jangan ngungkit-ngungkit masalah. Terus eh, singkirkan ego gitu ya. Kalau emang sama-sama ingin mengarah atau memperbaiki situasi, ini bisa kok. Ini bisa diperbaikin teman-teman. See, keep dancing. Mau segelap apapun kondisi rumah tangga atau relationship, tapi ketika dua orang ini punya pikiran yang optimis bahwa oke, ayo kita perbaiki gitu. Mau itu pergi ke konsultan pernikahan atau berembuk dengan baik-baik gitu ya. Jadi meskipun kondisinya gelap gitu, hanya ada satu sumber cahaya ini. Kalau di sini kan cuman ada bulannya ya. Tapi mereka bisa tetap optimis bahwa things going to work. Ini akan berhasil kok. Ini pasti bisa kita lewatin. Badai ini pasti bisa kita lalui. Orang nggak ada yang sempurna. Ada yang bikin kesalahan tuh banyak pasti. Dan sekarang tinggal kita mau memaafkan tidak. Kita juga harus ingat ketika kita bikin salah, apakah dia memaafkan tidak. Gitu. Jadi aku ngerasa di sini energinya baik sekali. Benar-benar teman-teman harus membuka diri ke partnernya, bicara dengan lembut ya, dan izinkan partner teman-teman melihat emosi teman-teman yang sesungguhnya. Jadi be vulnerable di sini tuh bagus. Katakan bahwa memang pada dasarnya kamu misalnya nggak mau kehilangan dia, atau kamu berniat memperbaiki situasi ini dan tanya sama dia, dia bersedia nggak memperbaiki. Kalau dia bersedia ya itu bagus banget gitu. Ya. Dan pelajarannya di sini adalah ketika nanti situasi sudah membaik, sudah start new ya, udah start fresh gitu. Starting fresh ya udah dijalanin, jangan lupa setting boundaries. Karena pasti ada pelajaran yang datang kan, kenapa relationship ini misalnya menjadi nggak bagus gitu sekarang. Nah itu hikmahnya apa? Obrolin berdua, kemudian setting boundaries itu artinya pasang batasan-batasan bersama dengan partner kalian. Misalnya aku nggak suka nih kalau misalnya begini-begini, aku inginnya seperti ini. Nah kamu bagaimana gitu? Jadi dirundingkan supaya sama-sama enak. Apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka tuh kita kasih tahu ke dia, dan kita pun harus bertanya dia suka atau tidak sukanya apa. Jadi ambil jalan tengah yang sifatnya tidak mengekang tapi membuat batasan sehat. Tuh, itu yang nomor 2. Nomor 3, ini juga sih ya, aku nggak merasakan ada perpisahan sih di sini ya. Tapi yang aku rasakan adalah ini butuh kerja keras untuk bisa mencapai kekompakan yang sempurna. Ya, jadi ini bukan upaya sendirian. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi ingin supaya relationship-nya bekerja dengan baik atau berfungsi dengan normal lagi, partnernya harus mau gitu. Atau sebaliknya juga, ketika partner kamu sedang berusaha memperbaiki relationship, kamu juga harus ikut serta memperbaiki diri. Jadi nggak bisa satu orang. Di sini tuh banyak kerja kerasnya. Tuh. Ada breaking barriers. Ada yang aku lihat ada banyak ego di sini. Mungkin dari kamu, mungkin dari dia, tapi ini ego-ego yang nggak perlu, kayak benalu atau kayak ranting-ranting yang nggak perlu. Sebenarnya potensi relationship ini sangat baik.
Ini adalah potensinya. Tapi kalau kamu biarkan ini banyak menghalangi relationship ini, ya nggak ada jalan keluar. Mau nggak mau kamu berdua harus mau membabat ini, ngerapiin, menata diri sendiri, merapikan isi kepala sendiri, merapikan hidup gitu ya, supaya si tunas relationshipnya ini bisa berkembang. Kalau sedikit-sedikit hanya karena hal sepele ribut, nah ini rantingnya akan banyak. Ini adalah drama-drama yang nggak perlu. Misalnya nge-WA dibalasnya lama, terus kamu marah, rantingnya makin besar. Misalnya kamu mau sesuatu tapi nggak enak gitu, terus nantinya kamu malah jadi silent treatment ke dia gitu, atau kebalikannya gitu. Jadi kalau mau punya relationship sehat, diri juga harus dewasa. Nggak bisa kayak anak SMA atau kayak anak ABG yang maunya diayomin terus gitu. Kadang kita harus ngomong duluan, kadang kita harus minta maaf duluan gitu teman-teman. Terus ya, rebel ini juga ya, memberontak lebih kepada, berontaklah dari ego masing-masing gitu. Jangan dibiarin habit-habit lama itu jadi benalu di antara hubungan kalian ini. Dan ini ada mind and heart. Nah ini juga kadang kita jadi manusia tuh perhitungan, oh gue kan udah banyak banget berkorban buat dia, atau oh dia suka begini tapi giliran gue yang kayak gitu aja. Nah kalau dalam suatu hubungan masih terlalu banyak hitung-hitung kayak gitu, ya mendingan gak usah punya relationship gitu. Karena relationship yang baik itu ada kompromi yang sehat. Artinya kita harus tahu situasinya bagaimana, kemampuan seseorang itu sampai mana. Kita harus rajin-rajin menghargai usaha partner kita, sekecil apapun yang mereka lakukan buat kita gitu. Dan kita pun juga harus mau ikut repot gitu ya. Jadi di sini makanya aku yang kebayang tadi, ini kerja keras banget nih. Ini kerja keras kedua pihak untuk merapikan dirinya sendiri, bukan penampilan ya. Merapikan, menata itu, menata pikiran, menata ego, menata hati, sehingga ketika bersama nggak ada lagi tuh semak-semak belukar egonya kemana-mana, tumpah-tumpah gitu teman-teman. Jadi ini relationshipnya baik, cuman kalian egonya pada gede-gede kemana-mana, terus dibiarin bersemak-semak sampai nggak terurus. Akhirnya potensi relationship yang tadinya mungkin kelihatan malah nggak ada, malah kayaknya sekarang buntu dan jadinya putus aja kali ya gitu. Padahal mau pacaran dengan siapapun atau menikah dengan siapapun, kalau egonya tidak dirawat dengan baik dan kemana-mana, itu tetap akan menghancurkan hubungan. Jadi bukan salah pasangan kita atau bukan salah relationshipnya. Mau dengan siapapun, kalau kita nggak ngurusin ego kita sendiri, kalau kita nggak meredam ego kita nggak akan bisa punya hubungan yang awet. Yang terakhir, oke. Yang terakhir, ini kemungkinan dua. Either kamu harus letting go orang ini ya, melepas orang ini, karena sepertinya juga kamu sosok yang sangat sensitif, perasaan kamu sangat halus, tapi mungkin partner kamu orangnya sangat keras, jadinya banyak neken harga diri, bikin kamu terus-terusan ngerasa tidak berdaya dan ngerasa tidak punya hal-hal baik gitu di diri kamu. Mungkin juga dia suka bully kamu juga mungkin, atau mungkin diri kamu sendiri yang suka berpikiran buruk sehingga suka punya self talk yang gak bagus gitu ya, sehingga tidak punya self worth yang baik gitu ya. Jadi kemungkinannya cuma dua. Either orang ini gak bagus buat kamu, jadi kamu harus let go dan membiarkan diri kamu itu berproses aja dulu. Karena aku ngelihatnya kayaknya kamunya juga belum siap sebenarnya untuk punya pasangan.
kamu belum siap punya pasangan gitu, karena kamu masih terlalu halus perasaannya, mungkin banyak trauma, mungkin banyak luka batin yang belum terproses. Dan kalau seperti itu lebih baik jangan punya pasangan dulu, biarkan Tuhan mencintai kamu dengan sepenuhnya gitu. Jangan sampai di bypass cintanya Tuhan sama cinta orang lain gitu. Artinya ketika kita sendirian, kita mematangkan diri, kemudian kita healing ya, kita dalam proses healing dari banyak trauma. Sesungguhnya semesta itu kasih banyak energi penyembuhan dan cinta untuk kita. Makanya di sini juga aku ngelihat kartu accept love-nya ini lebih kepada terimalah cintanya Tuhan gitu. Dan kamu tidak bisa melihat cintanya Tuhan ketika terlalu banyak masalah datang dari hubungan yang sekarang. Dan di sini juga ada infinite love. Cinta itu nggak cuman dari lawan jenis. Cinta itu nggak cuman dari pasangan. Cinta itu ada di mana-mana gitu. Jadi jangan sampai kamu ngerasa bahwa dengan misalnya kamu putusin ini orang atau pisah dari orang ini, kamu nggak laku lagi atau kamu nggak berharga. Itu salah banget. Itu pemikiran yang sangat salah. Ini tadi tuh yang pertama ya. Kamu harus let go orang ini. Kalau yang kedua, ini tentang self love banget sih teman-teman ya. Bener-bener aku ngerasanya aku nggak melihat energi orang lain di sini. Sebenarnya Tuhan ingin kamu sendirian untuk saat ini supaya kuat. Karena kalau ada orang lain, proses penguatan diri itu terganggu. Karena dua kartu ini tuh bener-bener kayak cintanya ilahi gitu. Pasti pernah dong ngerasain ada di titik dimana kadang-kadang kita ngerasa sendirian banget di hidup kita, tapi pada saat yang sama, pada saat itulah kita merasa deket banget sama Tuhan. Nah sebenarnya kamu sedang dalam mau dibawa ke sini. Lepasin dulu orang-orang yang menghambat kamu menerima cintanya Tuhan. Kalau Tuhan sih selalu memberikan cinta, tapi kita nggak bisa terima kadang-kadang ketika ada hal lain yang menutup jalan hati kita. Nah aku rasa si partner inilah yang menutup jalan hati itu. Ya karena it's totally a very alone cards nih. Ini juga sendirian. Apalagi ini mah udah sendirian banget teman-teman. Aku nggak lihat ada orang lain di sini sih. Dan ini proses yang sangat baik, proses yang sangat magis ya menurut aku. Ketika teman-teman bisa melewati ini, entah berapa lama ya, kadang ada yang butuh tahunan untuk sendirian, kadang mungkin bulanan. Tapi segitu bisa dilalui dengan baik dan sempurna, tidak ada gangguan dari luar. Teman-teman akan jadi orang yang baru. Orang yang lebih kuat, lebih berdaya, dan tidak lagi dapat partner yang bully, tidak lagi dapat partner yang menekan perasaan, yang bikin kamu stres. Enggak. Dan ketika kamu udah kayak gini pun, kamu sendiri, kamu udah nggak keberatan, karena kamu udah happy kok sama diri kamu. Kamu udah lihat bahwa being alone itu bukan sesuatu yang buruk. Kamu tetap punya harga diri, dihargai oleh orang sekitarmu juga. Gitu ya. Jadi untuk yang kartu nomor terakhir, aku tidak lihat ada energi orang lain di sini. Mungkin kamu seharusnya memang sendirian dulu. So, coba dipikirin lagi. Oke, gitu aja readingnya. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.